Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu tentang teks persuasif di kelas 8. Mari kita simak materinya bersama-sama. Pernahkah kamu terbujuk dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu? Jika iya, kegiatan inilah contoh pengaplikasian dari apa yang disebut dengan teks persuasif. Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang mengajak. Secara umum, teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Selanjutnya ada ciri-ciri teks persuasif. Teks ini memiliki beberapa ciri yang berbeda dari teks lainnya. Di antaranya, yang pertama berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data yang fakta. Yang kedua, ada meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo, mari, lakukanlah, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada menghindari konflik. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan dari si penulis. Selanjutnya ada tujuan dari teks persuasif. Teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti. Dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Selanjutnya ada ajakan tersurat dan ajakan tersirat. Mengacu pada tujuan tersebut, maka kata-kata ajakan pun menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Apa bedanya tersirat dan tersurat? Pengertian tersurat adalah menyampaikan ajakan secara langsung, sedangkan tersirat adalah menyampaikan ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya dengan kata sebaiknya, seharusnya, jangan, hindari, dan yang lainnya. Secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Selanjutnya ada langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Adapun langkah-langkah sistematis untuk merumuskan kesimpulan. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks supaya kita dapat memahami apa isi dari teks persuasif tersebut. Yang kedua, kita harus mencatat bagian-bagian penting dari teks persuasif yang sudah kita baca tadi. Yang ketiga, kita harus memahami hubungan logis antar bagian yang penting yang ada di dalam teks persuasif. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Selanjutnya ada struktur teks persuasif. Yang pertama ada pengenalan isu, yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan.
Yang kedua ada rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Yang ketiga ada pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu sendiri. Dan yang terakhir ada penegasan kembali atau pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang teks persuasif sesi pertama. Nantikan sesi kedua di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.